yang paling aneh, kadang pasien sebelum masuk ke penurunan laju filtrasi gelombang lurusnya malah kelihatannya sangat aktif, ya, melebihi dari lebih di atas 100. Orang kalau lihat sekilas normal sekali nih fungsi ginjalnya, ya, di atas. Ternyata keadaan tersebut ada keadaannya sebelum terjadi penurunan glomerular filtration rate, dia ternyata dulu memang naik, membaik, ya. Nah, kemudian setelah itu dia turun berlahan-lahan. Jadi hati-hati kalau ada pasien-pasien diabetes. Maka yang paling perlu sebenarnya kita perhatikan adalah ada tidak mikroalbuminuria pada urin. Jadi albuminuria itu normal. Normal itu albumin ada dalam urin kalau nilainya di bawah 30. Ya, di bawah 30. Kalau yang dianggap mikroalbuminuria kalau kadar albumin urinnya dalam 24 jam antara 30 sampai 300. Mikroalbuminuria ini menjadi tanda adanya kerusakan pada glomerulus. Ya, sudah ada tanda. Kalau keadaan ini biasanya kalau ini kita dapatkan, ya, belum ada positif, belum ada makroalbuminuria, belum ada positif protein pada urin, maka kita masih bisa mengembalikan yang mikroalbuminuria ini menjadi normal. Yang saya bilang normal kurang dari 30, kita bisa perbaiki. Jadi kita harus cepat lacak, tensi berapa, kemudian kadar gulanya biasa berapa, terkontrol apa enggak, kemudian olahraga, ya, apakah dia juga minum protein terlalu tinggi, dietnya terlalu tinggi proteinnya. Nah, itu cepat kita kembalikan. Kalau perlu kita berikan obat-obat yang memperbaiki fungsi ginjal kembali, ya. Jadi kalau ini kita dapat, ya, itu masih pertanda baik sebenarnya, ya. Jadi mikroalbuminuria itu adalah, saya bilang, albumin itu normal dalam urin, tetapi kapan dia nilainya, ya, lebih dari 30 sampai 300, itu disebut sudah mikroalbuminuria. Kalau sudah mikroalbuminuria, dianggap sudah ada kerusakan filtrasi dalam glomerulusnya. Ingat, sudah ada kerusakan. Kadang beberapa literatur sudah menganggap sebagai suatu CKD, stage 1, dengan adanya mikroalbuminuria. Tapi ini juga masih bisa kita kembalikan, ya, kalau bagus treatmentnya. Jadi, ya, hiperglikemi menyebabkan glukosanya naik, antioksidan juga naik, ya, indikasi dari protein apa semua naik, kemudian meningkatkan oxidative stress, ya, oxidative stress atau biasanya ROS, ya. Inilah yang nanti menyebabkan vasokonstriksi, ya, turun ke. Kalau ROS meningkat, dia berlawatan dengan nitrat oksid, ya. Kalau NOS yang meningkat, ini NO, ya. Jadi kalau RO naik, oxidative stress naik, NO-nya turun. Oxidative stress itu sifatnya dia menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah, sedangkan nitrat oksid menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah. Jadi sayangnya pada keadaan hiperglikemia, oxidative stressnya naik, nitrat oksidnya turun, sehingga menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Karena vasodilatasi turun, maka NO juga akan turun, ya. Kemudian
Oksidatif stres yang lama, vasokonstriksi juga. Nah, ini kan hiperglikemia bukan berlaku singkat ya, bukan cuma 1 jam. Orang diabetes kan setiap detiknya dia hiperglikemia. Kalau ada lagi milisekonnya aja sepanjang hidup. Makanya ada istilahnya sekali merdeka tetap merdeka. Orang yang sudah kena diabetes ya sudah diabetes semenjak itu dia seumur hidup. Mau tidak bernapas, mau bernapas ya, dia tetap hiperglikemia. Makanya yang mengerikan ini diabetes ya. Kalau ada orang tua tak dia bebas ini dia susah sekali. Kalau tidak di treatment atau lambat di treatment. Karena kalau dia sudah lambat di treatment, oksidatif stresnya itu meningkat. No? Nah, jadi vasodilatasi. Vasodilatasi menyebabkan terjadinya proliferasi. Jadi ini pembuluh darah berproliferasi. Itulah yang menyebabkan pembuluh darah akan bertambah sempit dia punya diameter. Jadi ada vasokonstriksi, kemudian berproliferasi lagi dia punya vaskuler. Itu yang menyebut tambah hipertensi. Jadi disebut vaskulopati. Ya. Kemudian kejadian tersebut juga menyebabkan terjadi perubahan hemoragik ya, gampang terjadi koagulasi, teraktivasi koagulasi, vasokonstriksi, mudah koagulasi. Kalau koagulasi banyak tentu hipoksia, ya bisa hipoksia. Jadi kalau sudah ada vaskulopati, ada koagulasi, ada hipoksia, semua tempat-tempat organ-organ yang kecil itu bisa berdampak. Mata bisa berdampak ya, ginjal bisa berdampak ya. Nah, itu. Jadi semua diawali dari peningkatan oksidatif stres yang menyebabkan vasokonstriksi ya, sudah teraktivasi semua. Ya, teraktivasi semua. Jadi ini semua komplikasi diabetes ya, vaskulopati, retinopati, neuropati ya, dengan nefropati. Jadi ini sama tadi patogenis nefropati dari hiperglikemia, kemudian diacetylengliserolnya nanti mitogen activator kombinasi juga meningkat, oksidatif stres juga naik, kemudian sel-sel inflamasi juga akan banyak berada dalam sirkulasi. Nah, semua ini akan menyebabkan terjadinya transforming growth factor beta atau VEGF juga bisa, vascular endothelial growth factor. Intinya begini, ini semua menyebabkan terjadi vaskulopati, pembuluh darah yang tadi menyempit karena oksidatif stres akan bertambah sempit nantinya karena adanya terjadi proliferasi pada vaskuler itu sendiri. Ya, dia mau adaptasi sebenarnya dengan keadaan vasokonstriksi, tapi sayangnya adaptasi itu menyebabkan memperburuk terjadinya vaskuler ya. Jadi memperkecil malah diameter dari vaskuler itu sendiri. Nah, kalau tambah kecil, tambah sempit, tentu ginjal lama-lama mengalami hipoksia ya, lama-lama terjadi nefropati diabetik. Selain hipoksia, kita perlu tahu juga bahwa di ginjal itu banyak vaskularisasi aferen ya. Jadi vaskular aferen juga di dalam ginjal mengalami hal-hal demikian. Jadi semua pembuluh darah itu yang ada dalam tubuh, ya, yang katanya kalau disambung-sambung semua ini sama dengan panjangnya dunia ya. Nah, ini semua kena. Jadi kalau orang diabetes tidak ada organ tidak kena, ya, tidak ada yang luput, semua kena. Pembuluh darah yang ada dalam ginjal pun akan mengalami proliferasi, ya.
proliferasi. Nah, selain gulanya juga akan merusak secara langsung toksik, namanya toksik leukemia. Jadi gula itu bisa menyebabkan toksik langsung pada sel. Sel-sel glomerusnya bisa rusak, kemudian pembuluh darah yang pada ginjal juga mengalami perubahan sehingga menyebabkan diabetic nephropathy. Jadi mungkin sini membagi ya dalam 5 tahap. Pertama, hipertrofi dan hiperfiltrasi. Ini yang saya maksud bahwa awalnya filtrasi dari ginjal itu malah melebihi orang normal. Sebenarnya kan 80 sampai 100 itu sudah normal ya, filtrasinya per menit. Ini malah kadang 120. Oh, kita kelihatannya bilang, Bapak punya ginjal bagus sekali. Padahal ternyata mungkin itu sudah tahap awal ya. Ini tahap hipertrofi dan hiperfiltrasi. Ya. Kemudian kalau ini terus berlanjut, kadar gulanya belum terkoreksi dan baik, terjadi perubahan histopatologi ya, pada membran basalis, ya, mesangium. Kemudian ya terjadi mikroalbuminuria, apalagi kalau tekan darahnya tidak ada perbaikan. Nah, jadi walaupun pasien tidak ada tekan darah, tanda bahwa ginjalnya sudah mulai dirusak oleh diabetes. Yang dulu tidak ada hipertensi, sekarang sudah ada hipertensi. Itu tanda. Nah, terus bagaimana kalau orang hipertensi? Hipertensinya lebih sulit di treatment. Biasanya kita coba pakai satu macam obat anti hipertensi. Ini tidak bisa. Kita butuh P2 obat anti hipertensi. Ya. Mikroalbuminuria tidak diperbaiki, terjadi proteinuria persisten. Ya. Terjadi proteinuria persisten. Jadi kalau sudah ada proteinuria, pasti sudah ada retinopati, pasti sudah ada neuropati, pasti sudah ada dislipidemia, dan pasti tidak membaik hilangkan kita punya harapan membaik ginjalnya. Ya, kalau sudah ada proteinuria, jadi kalau ada orang tua pekencing, kita periksa ada diabetes, pastikan dari infeksi dia sudah ada proteinuria, dia sudah masuk ke fase ini tidak bisa lagi kembali. Dia tinggal menjalani saja keadaan, kapan dia menjadi grade 2, kapan menjadi grade 3, kapan grade 4, dan kapan dia menjalani dialisis. Ini ya. Biasanya sudah terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus. Dan ini tadi ya, yang ada 5, hipertrofi ya, hiperfiltrasi. Jadi kelihatannya laju filtrasi glomerulusnya meningkat, ya. Tekan darah masih normal. Di mana mulai tekan darah dia mulai meningkat di 3. Ya pastinya meningkat di 3. Stage 3 sudah meningkat. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini biasanya sudah proteinuri nih, persisten proteinuri. Ya. Proteinuri. Keempat itu makroalbuminuria atau proteinuria. Ini pasti sudah turun. Tensi sudah naik. Dan ini sebaiknya pasien sudah kita edukasi untuk pasang double lumen akses untuk cuci darahnya. Jadi jangan nanti dia tiba-tiba gagal ginjal tahap akhir, terus sesak, tidak sadar, baru dikirim kemana-mana. Apalagi di Palu itu deh, belum bisa dipasang double lumen akses. Makanya rata-rata dikirim ke Makassar untuk pasang. Nah ini banyak yang meninggal sampai di Makassar. Jadi sebaiknya idealnya yang keempat itu, tahap keempat mereka sudah dibuatkan jalur Simino ya nama atau double lumen access. Jadi paling pertama itu kita periksa urin. Kalau negatif, alhamdulillah belum ada proteinuri, tapi jangan sedang dulu, mungkin dia ada albuminuria. Nah, tapi kan albuminuria bagus, albuminuria masih bisa kita kembalikan toh, kecuali sudah makroalbuminuria atau proteinuria pasti tidak bisa lagi. Jadi kalau cuma dapat mikroalbuminuria, kalau misalnya dia ada
Ya periksa bagus-bagus urea kreatininnya, dipastikan. Kemudian periksa, dipantau terus ya sampai selama 6 bulan. Pantau terus tensinya apa semua kita pantau. Yang targetnya tentu adalah mikroalbuminuria menjadi normal ya, normal. Kemudian kalau dia sudah positif, ya biasanya dia sudah ada retinopati. Kalau kita sudah positif, sebenarnya sudah lambat. Ini sudah terjadi nefropati diabetik, di apa ya? Kalau sudah ada ini, kita hanya memperlambat saja stadium-stadiumnya pindah. Misalnya pasien sudah stadium 3, bagaimana stadium 3 ini pasien bisa 3 tahun dan stadium 3, jangan baru 5 bulan sudah stadium 4. Ya, kita jaga intake-nya, proteinnya, semua tensinya tidak boleh tinggi, ya, air secukupnya, hindari infeksi karena nanti bisa menjadikan akut kronik, ya, kidney disease, jadi akut dan kronik, jadi betul-betul dijaga ya, dan kita pantau terus sambil kita mencari sudah ada tidak ada retinopati atau belum ada. Ya ini kira-kira waktu ya, ini serum kreatinin biasanya 0,8 ya pada tahap awal 3 bulan ke depan, atau kemudian kalau dia misalnya 3 bulan yang lalu 1,0, terus kita kasih terapi baru ada perbaikan, kemudian kita cek 3 bulan lalu tetap membaik, ya alhamdulillah ya, tidak ada masalah toh, itu kita syukuri. Kalau yang masalah kalau serum kreatinnya terus meningkat dari 1,0 naik 2,0, nah ini biasanya sudah harus dialisis ya, sudah wajib dialisis ya. Jadi ini non diabetic kidney disease ya, jadi bukan yang karena hipertensi, jadi dia juga terjadi penurunan cepat ya dalam fungsi ginjal, cepat terbentuk sindrom nefrotik, kemudian hematourenya agak berat ya, cuma biasanya dia tidak didapatkan adanya retinopati. Kenapa? Karena memang bukan penyebabnya diabetes ya, gitu. Jadi orang diabetes nefropati itu sebenarnya bisa kita cegah. Ya, bisa kita cegah. Jadi kita kemarin sudah ceritakan faktor risiko. Semua orang sudah faktor risiko itu sebaiknya periksa. Periksa orang tua tak yang ada faktor risiko, periksa. Tante, om, saudara. Dan faktor risiko yang paling buruk ya setelah faktor keturunan itu adalah obesitas. Kemudian obesitas ini sangat ekuivalen dengan lingkar perut. Misalnya ada orang tidak tergemuk, tapi lingkar perutnya laki-laki lebih 92. Nah, itu resiko diabetes itu. Jadi kalau kita mau cegah diabetes, ya yang kelompok-kelompok resiko ini cepat di screening dan perbaiki pola hidupnya. Tapi kalau sudah diabetes, maka kita bertujuan
bagaimana kadar glukosa darahnya normal, tekanan darahnya normal, genetik susah ya. Kemudian kita harus bergantung juga berapa lama dia kena diabetes. Nah, kalau genetik kan kita tidak bisa apa-apa. Memang dia keturunannya diabetes dan banyak riwayat keluarganya rata-rata semua kena CKD kodong. Ada juga orang tidak, ada orang juga DM tapi tidak ke CKD, tidak seberat jangan ya, dia baling ke stroke atau neuropati. Tapi ternyata dalam keluarganya dia berapa orang dia bersaudara, dari paman-pamannya apa semua, tantenya, rata-rata semua cuci darah. Oh berarti mungkin genetik. Kemudian orang yang DM 5 tahun dan 10 tahun, tentu berbeda risikonya kena nefropati diabetik. Ya. Walaupun sebenarnya bukan cuma durasi toh, tapi bagaimana kita menjaga kadar level glukosanya. Misalnya dia 10 tahun, tapi kadar glukosa darah yang terkontrol terus, ya tentu lebih bagus daripada dia baru 5 tahun tapi tidak terkontrol ya. Jadi usahakan tekan darah, gula, kurangi protein ya. Jadi tergantung CKD-nya grade berapa ya. Turunkan kolesterol. Ini berhubungan langsung dengan nefropati. Ini berhubungan langsung dengan nefropati. Ini berhubungan langsung dengan nefropati. Ini berhubungan dengan komplikasi lain seperti penyakit jantung dan stroke. Ya. Jadi aturan-aturan dalam manajemen ini sederhana saja. So, kita sudah sempat sebut, tentu tadi jelaskan saja. Usahakan saja dia tensinya normal atau mendekati normal. Kemarin kita sepakat tensinya 130, di bawah 130/80. 130 pun per 80 itu belum menjadi target sebenarnya. Di bawah 130/80. Kemudian kita mau yang mikroalbumin itu menjadi normoalbuminuria. Ya. Kemudian tekan darahnya ya seakan bagus. Obat yang paling bagus yaitu dipakai obat hipertensi. Kalau mendadak komplikasinya pakai ACE inhibitor ya, captopril ya, ramipril, lisinopril, yang ada pil-pilnya itu ACE inhibitor. Itu karena penelitiannya obat ini ternyata dia bersifat renoprotektif. Dia juga memiliki efek positif ya, melindungi ginjal. Jadi kerusakannya lebih lambat ya. Ataukah kita kasih beli golongan yang lain ya, ARB ya, angiotensin receptor blocker ya. Salah satunya irbesartan. Ya tandanya itu ada semua tantannya. Irbesartan, valsartan, kecuali persetan ya, bukan tidak ada ya. Nah, kita berikan ya, bagus juga. Jadi ACE inhibitor, irbesartan, cuma ada beberapa yang bilang ACE lebih spesifik untuk ke ginjal, irbesartan lebih punya nilai positif ke arah jantung ya, vaskuler. Mau dia tipe 1 diabetes atau tipe 2 sama targetnya, tidak ada masalah. Yang berbeda antara tipe 1 diabetes dan tipe 2 hanya obat. Tipe 1 langsung insulin. Tipe 2 bisa dengan obat dulu, obat diabetic agent, nanti baru pindah ke insulin. Tidak ada masalah, yang penting tekan darahnya terkontrol. Kemudian kadar gulanya mendekati normal atau kalau bisa normal. HbA1c-nya kurang dari 6,5. Kolesterolnya terkontrol. Itu saja. Itu rekomendasi yang sama meskipun dia berbeda jenis etologinya, tapi yang penting itu tadi target normotensi, normo kadar gulanya normal,
HbA1c-nya normal, makroalbuminuria, mikro menjadi normal albuminuria, ya. Itu saja yang kita perhatikan. Nah, ini restriksi. Kalau memang betul pasien sudah betul-betul masuk ke stadium 3 ya, jika di stage 3 kita mulai betul-betul restriksi antara 0,6. Kalau end stage yang belum menerima mau dialisis kita pakai 0,6, lebih rendah lagi. Tapi kalau dia 3 sampai 4, maksimal 4 kita masih bisa pakai 0,8 per 0,8 gram per kilogram berat badan, ya. Gitu. Ya, saya kira begitu, ya. Itu untuk teranopati. Jadi yang paling penting adalah setelah kadar gula, kontrol tekanan darah, kemudian kalau ada mikroalbuminuria, mikroalbuminuria harus dikonversi cepat ke normoalbuminuria, kolesterolnya diturunkan, kemudian kalau hipertensi gunakan obat-obat, walaupun memang tujuannya lebih normotensi, tapi kita punya yang sangat dianjurkan adalah golongan ACE atau golongan ARB, ya. Oke. Sekarang kita ke gawat daud medit, ya. Ini perlu diperhatikan baik-baik, ya. Karena banyak